Pada pukul setengah 10 malam, setelah memastikan anak mereka sudah tidur pulas, Praka Martin, seorang anggota TNI yang selalu tampak tegar, kali ini menunjukkan sisi lembutnya. Dia mendekati Ayu, istrinya, dengan senyum hangat dan tatapan penuh kasih. Dengan suara lembut, Martin membujuk Ayu agar mau keluar rumah sejenak. "Ayu, bagaimana kalau kita keluar sebentar? Aku ingin kita jalan-jalan, cari angin malam, dan menikmati waktu berdua," ujarnya sambil merangkul pinggang Ayu dengan penuh kelembutan. Ayu, yang biasanya tegas dan penuh pertimbangan, kali ini merasa luluh dengan perhatian Martin. Tanpa curiga, dia setuju dan mulai bersiap-siap untuk keluar. Sebelum pergi, Ayu sempat menggenggam tangan Martin, membalas senyum suaminya dengan kehangatan yang sama. Di sela-sela persiapan mereka, Ayu mengirim pesan singkat kepada temannya, Matilda, yang juga istri TNI dan tinggal di rumah sebelah. "Aku keluar sebentar sama Martin. Tolong pantau anakku ya, Matilda, dia sudah tidur," tulis Ayu dengan perasaan tenang. Matilda, yang mengetahui betapa romantisnya Martin terhadap Ayu, segera membalas, "Tentu, Ayu. Nikmati waktumu bersama Martin. Aku akan menjaga anakmu." Setelah memastikan semuanya beres, Martin meraih tangan Ayu, menggenggamnya erat, dan membawanya keluar rumah. Malam itu, di bawah langit yang cerah, mereka berjalan berdua, menghabiskan waktu dengan penuh kehangatan, seakan menghidupkan kembali kisah cinta yang selalu mereka pelihara dengan baik. Praka Martin dan istrinya berboncengan mengitari daerah sepi, melewati jalanan lengang yang hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari bulan yang sebagian tertutup awan. Angin malam berhembus dingin, menambah keheningan di antara mereka. Biasanya, Martin adalah sosok yang penuh perhatian dan lembut, namun kali ini dia tampak lebih diam dan serius. Istrinya merasakan ada sesuatu yang berbeda, tetapi memilih untuk tetap diam, mempercayai suaminya yang selama ini selalu menjaga dan melindunginya. Setelah beberapa waktu berkendara, Martin memperlambat laju motornya, matanya memandang sekitar, seolah mencari sesuatu. Istrinya mulai merasa cemas, melihat perubahan sikap suaminya yang tidak biasa. Setelah menemukan lokasi yang dirasanya cocok, di Jalan Baru Lungkungan 4 Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Martin menghentikan motornya di sebuah area yang sangat sunyi. Dia mengeluarkan ponsel, memeriksanya dengan cermat, sementara Ayu merasakan ketegangan yang tak terbendung. Tanpa berkata apa-apa, Martin kembali menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan. Namun perasaan Ayu semakin diliputi ketakutan. Rasa dingin di malam itu seolah menandakan sesuatu yang mengerikan sedang menantinya. Saat Martin dan Ayu berputar-putar di jalanan yang semakin gelap, tiba-tiba muncul sepeda motor yang membuntuti mereka dari belakang. Lampu depan motor itu menembus kegelapan malam, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Ayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Martin melirik ke spion, menyadari keberadaan motor-motor itu, tapi dia tetap melaju tanpa memperlambat. Ketegangan menggantung di udara, hanya suara deru mesin yang terdengar di antara kesunyian malam. Ayu, yang tidak mengenakan helm, mulai merasakan ketakutan yang semakin nyata, jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, motor yang dinaiki oleh dua wanita mendekat dengan cepat. Tanpa peringatan, salah satu wanita itu mengayunkan linggis besar ke arah mereka. Tanpa sempat bereaksi, linggis itu menghantam kepala Ayu dengan keras. Martin dan Ayu terlempar dari motor, jatuh ke aspal kasar. Motor mereka tergelincir, berhenti di pinggir jalan yang diapit oleh hutan lebat dan jurang menganga. Ayu, yang masih setengah sadar, merasakan kepalanya berdenyut hebat, darah mulai mengalir dari luka yang dalam. Meski kesakitan, dia masih berpegangan erat pada motor, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, kengerian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Martin, yang biasanya ia percayai sepenuhnya, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang tak dikenalnya. Tanpa ragu, Martin mendekati Ayu, menarik kerudungnya dengan kasar hingga terlepas, lalu menyeret rambutnya yang panjang sejauh 10 meter dari tempat jatuhnya. Ayu berusaha melawan, berusaha memanggil suaminya, "Abang kok tega sama adek?" Suara lirihnya penuh dengan rasa sakit dan ketidakpercayaan. Martin menatap wajah Ayu yang penuh ketakutan menatap suaminya, seolah berharap ini semua hanya mimpi buruk yang bisa segera diakhiri. Tapi Martin, tanpa belas kasihan, mengayunkan kepalan tangannya ke wajah Ayu dengan brutal. Setiap pukulan menghantam dengan kekuatan yang semakin tak terkendali, suara tulang yang retak dan darah yang memercik menambah kengerian malam itu. Darah mengalir deras dari hidung dan mulut Ayu, membasahi aspal di bawahnya. Tangisan lirihnya berubah menjadi desahan lemah, sementara matanya yang dulu ceria kini dipenuhi kepedihan. Setiap pukulan seolah menghapus sisa-sisa cinta yang pernah ada di antara mereka, menyisakan hanya rasa sakit dan penderitaan yang tak terbayangkan. Di sekitarnya,
malam yang sunyi terasa semakin mencekam. Hembusan angin yang dingin menambah kesan menyeramkan, seolah-olah alam pun ikut bersedih menyaksikan kekejaman ini. Ketika akhirnya tubuh Ayu tak lagi bergerak, dunia di sekitarnya terasa beku dalam sekejap. Kesedihan yang mendalam melingkupi tempat itu, menciptakan suasana yang begitu suram dan menyayat hati. Malam yang sepi meninggalkan luka yang tak akan pernah terhapuskan. Namun, horor malam itu belum berakhir. Dua wanita yang membuntuti mereka sejak awal kini turun dari motor. Mereka mendekati Martin dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah apa yang akan mereka lakukan hanyalah tugas yang harus diselesaikan. Martin, yang berdiri di atas tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa, hanya mengangguk sebagai tanda persetujuan. Dengan tanpa belas kasihan, mereka mulai bekerja dengan dingin dan terencana. Pisau dan gergaji besi yang tajam dikeluarkan, memotong tubuh Ayu dengan cara yang begitu brutal dan tidak manusiawi. Tulang yang keras diremukan, daging yang lembut dicabik-cabik tanpa ampun. Jeritan malam yang sepi menjadi saksi bisu kebiadaban mereka, darah yang mengalir di jalan membentuk genangan yang menyeramkan. Setiap potongan tubuh Ayu diperlakukan seperti barang tak bernyawa, dilemparkan ke jurang yang gelap dan dalam. Suara potongan tubuh yang jatuh ke dalam hutan di bawah sana menambah kengerian yang tak terlukiskan. Hati yang dulunya penuh cinta kini berubah menjadi lautan kebencian yang tak terjelaskan. Di tengah-tengah kegelapan malam yang sunyi, kebiadaban dan horor telah menguasai mereka, menghapus jejak seorang wanita tak bersalah dari dunia ini dengan cara yang paling mengerikan. Apa yang terjadi sebenarnya? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Ayu Lestari, 26 tahun, lahir dan besar di Bandung dalam keluarga harmonis. Ayahnya adalah Kopral Kepala TNI dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Ayu dikenal ceria dan ramah, banyak teman yang sering curhat kepadanya. Pada 2011, saat berusia 17 tahun, Ayu menjalin hubungan dengan Praka Martin, anggota TNI. Setelah setahun pacaran, Ayu hamil, tetapi Martin belum siap menikahi dan berusaha menghindar. Ayu akhirnya mengungkapkan kepada orang tuanya, yang melaporkan Martin kepada komandannya. Martin dipaksa menikahi Ayu pada 2012 sebagai tanggung jawab. Setelah menikah, Ayu dan Martin tinggal di rumah dinas TNI dekat rumah orang tua Ayu. Mereka memiliki seorang anak, tetapi pernikahan mereka tidak harmonis karena Martin merasa terpaksa menikah dan menyesal. Pada 2017, Martin dipindahkan tugas ke Sibolga, Sumatera Utara, dan hanya tinggal di asrama tanpa rumah dinas. Martin merasa senang karena bisa jauh dari Ayu dan anaknya, menikmati kebebasan baru. Sebaliknya, Ayu merasa sangat khawatir dan terus memikirkan kondisi suaminya yang jauh darinya. Setahun setelah Martin pindah ke Sibolga, pada 2018, dia bertemu dengan Maria, seorang wanita yang membawa warna baru dalam hidupnya. Martin mengaku masih lajang, dan kejujuran serta karisma Maria membuat mereka saling tertarik. Mereka mulai berpacaran dan menikmati momen-momen indah bersama, berbagi tawa dan cerita dalam kebersamaan yang terasa spesial. Selama 6 bulan berpacaran, Martin dan Maria membangun ikatan yang erat, menjalin hubungan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun, setelah waktu berlalu, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah, meninggalkan kenangan indah namun sementara dalam perjalanan hidup mereka. Setelah berpisah dari Maria, Martin menemukan kedekatan baru dengan Winda, yang merupakan teman dekat Maria. Meskipun Maria tidak mempermasalahkan hubungan ini, Martin dan Winda mulai menjalin hubungan dengan penuh semangat dan rasa saling tertarik. Winda, yang bekerja sebagai tenaga honorer di Dukcapil Kabupaten Tapanuli dan tinggal di kota Sibolga, merasa sangat senang dengan kehadiran Martin dalam hidupnya. Awalnya, Winda menganggap Martin masih lajang dan terpesona oleh perhatian serta kebaikan Martin. Martin, pada gilirannya, sangat jatuh cinta pada Winda, merasakan kenyamanan dan kebahagiaan dalam setiap momen yang mereka habiskan bersama. Mereka berbagi tawa dan kedekatan yang mendalam, membangun ikatan yang terasa penuh makna dan kehangatan di tengah rutinitas sehari-hari mereka. Setelah beberapa bulan berpacaran, Winda mengetahui bahwa Martin sudah menikah dan memiliki anak di Bandung. Marah dan merasa ditipu, Winda menuntut penjelasan. Martin meminta maaf dan berjanji akan menceraikan istrinya karena pernikahannya tidak harmonis. Dia menjelaskan niatnya untuk fokus pada hubungan mereka. Winda akhirnya memaafkan Martin dan mereka melanjutkan hubungan meskipun tahu status pernikahan Martin. Pada 2019, Ayu mengetahui hubungan Martin dengan Winda dan pergi ke Sibolga untuk melaporkan perselingkuhan Martin dan mengajukan gugatan cerai. Namun, setelah bertemu dengan Komandan Martin, yang menasihati mereka untuk mempertimbangkan kesejahteraan anak mereka, Ayu dan Martin memutuskan untuk berdamai dan tidak bercerai. Ayu kembali ke Bandung, dan mereka berusaha memperbaiki hubungan demi anak mereka.
Setelah Ayu kembali ke Bandung dan mengetahui Martin masih berselingkuh, ia membawa orang tuanya ke Sibolga untuk menyelesaikan masalah dengan Martin dan komandannya. Perundingan yang dimediasi menghasilkan kesepakatan damai, dengan komandan menyarankan Ayu dan Martin tinggal bersama di Sibolga demi kesejahteraan anak mereka. Pada 2020, Ayu dan anaknya pindah ke Sibolga untuk tinggal bersama Martin di kompleks rumah dinas TNI. Ayu cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan membuat teman-teman di kalangan istri-istri TNI. Namun, masalah antara Ayu dan Martin berlanjut. Martin mulai jarang pulang, dan sering terjadi pertengkaran. Dalam salah satu pertengkaran, Martin bahkan mengancam akan menghabisi Ayu. Ayu terus menceritakan masalah ini kepada orang tuanya dan sempat mengungkapkan kepada ibunya bahwa jika terjadi sesuatu padanya, Martin adalah pelakunya. Karena hubungan mereka semakin rumit dan adanya orang ketiga, Ayu mulai mencari tahu tentang Winda secara diam-diam setelah beberapa kali menemukan foto Winda di ponsel Martin. Ayu akhirnya mengetahui tempat kerja Winda dan memutuskan untuk mengunjunginya. Saat bertemu, Ayu meluapkan kekesalannya dan menyalahkan Winda sebagai perusak rumah tangga mereka. Winda, yang merasa bersalah, hanya bisa diam di hadapan teman-teman kantornya. Meski sudah dihadapkan dengan situasi tersebut, Winda tetap melanjutkan hubungan dengan Martin. Mereka bahkan menyewa kos-kosan khusus untuk bertemu. Ayu berhasil melacak keberadaan Martin dan Winda di kos-kosan melalui ponselnya. Saat tiba di lokasi, Ayu langsung meluapkan kemarahannya dan bertengkar dengan Winda. Dia kemudian menelepon komandan Martin untuk melaporkan situasi tersebut. Hari itu juga, Martin, Winda, dan Ayu dibawa ke markas untuk membahas masalah ini. Komandan Martin memberikan nasihat keras, mengingatkan mereka tentang kesalahan tindakan mereka dan meminta agar Martin berhenti berselingkuh. Komandan memperingatkan bahwa jika Martin tidak berubah, dia akan dipecat. Setelah pertemuan tersebut, masalah dianggap selesai dan mereka semua bubar. Setelah pertemuan di markas, Martin dan Ayu kembali ke rumah, sementara Winda pulang ke rumahnya. Namun, masalah semakin rumit. Martin mulai mempertimbangkan untuk menyingkirkan Ayu dari hidupnya dan diam-diam bertemu lagi dengan Winda. Winda menuntut Martin untuk menceraikan Ayu agar mereka bisa melanjutkan hubungan mereka. Martin merasa terjepit antara dua pilihan, menceraikan Ayu dan menghadapi kemungkinan dipecat dari TNI, profesi yang sangat dicintainya, atau tetap bersama Ayu dan kehilangan Winda. Martin, merasa bingung dan terjepit, mulai mempertimbangkan untuk menghabisi Ayu seolah-olah menjadi korban perampokan. Tujuannya adalah agar dia bisa melanjutkan hubungannya dengan Winda tanpa kehilangan profesinya. Namun, Winda awalnya menolak ide ini karena dianggap terlalu berisiko. Winda mengusulkan agar Martin dipecat saja dan menceraikan istrinya, tetapi Martin tidak ingin kehilangan profesinya. Martin yakin rencananya akan berhasil tanpa terungkap, meski Winda tidak setuju dengan cara tersebut. Untuk meyakinkan Winda, Martin menghubungi Maria, mantan pacarnya yang juga teman Winda. Martin menjelaskan rencananya dan meminta bantuan Maria untuk membujuk Winda agar mau terlibat dalam rencana tersebut. Maria setuju setelah Martin berjanji membayar 2,5 juta. Maria kemudian mendekati Winda dan mengajaknya bergabung dalam rencana menghabisi Ayu. Meskipun ragu, Winda akhirnya setuju setelah mengetahui Maria terlibat dan Martin sudah mengatur semuanya. Pada tanggal 9 April 2020, siang hari, Martin membeli batang besi di toko bangunan. Setelah itu, dia menyimpan besi tersebut di kosan temannya dan meminta temannya untuk memberikannya jika ada seseorang yang datang mengambilnya. Temannya setuju meski tidak tahu rencana Martin. Pada malam hari sekitar pukul 7, Martin mengadakan briefing dengan Winda dan Maria. Mereka memutuskan untuk menjadikan Ayu sebagai korban perampokan dan memilih lokasi di Jalan Terminal Baru, Sibolga, yang sepi dan dikelilingi semak belukar, sebagai tempat eksekusi. Martin meminta Winda dan Maria untuk mengambil batang besi dari kosan temannya dan siap malam itu juga. Setelah pertemuan, Martin pulang ke rumah dan terus berkomunikasi dengan Winda dan Maria untuk memastikan semua persiapan berjalan sesuai rencana. Pada pukul 9:30 malam, setelah memastikan anaknya sudah tidur pulas, Martin memberitahukan Winda untuk siap-siap beraksi. Pada pukul 9:30 malam, Martin membujuk Ayu untuk keluar rumah dengan alasan jalan-jalan. Ayu, tanpa curiga, setuju dan mengirim pesan kepada temannya Matilda untuk memantau anak mereka yang sedang tidur. Martin membawa Ayu ke wilayah sepi di tanjakan yang telah dipilih. Sesampainya di lokasi, Winda dan Maria, yang telah siap dengan batang besi, segera menghampiri. Di sana mereka membunuh Ayu dengan keji. Martin mengambil ponsel dan dompet Ayu untuk menghilangkan identitasnya, lalu membuang tubuh Ayu dan batang besi ke semak-semak. Setelah membayar Maria sesuai janji, Martin, Maria,
dan Winda pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Martin menyembunyikan ponsel dan dompet Ayu dengan hati-hati, berusaha menghilangkan jejak. Dengan harapan ini, Martin ingin tindakannya tetap tersembunyi dan melanjutkan hidupnya bersama Winda tanpa gangguan. Kekhawatiran Matilda memicu tindakan preventif yang krusial. Setelah menyadari bahwa ponsel Ayu tidak aktif, Matilda segera menghubungi ibu-ibu dan tetangga untuk melaporkan situasi tersebut. Mereka mulai mencari di sekitar lingkungan dan tempat-tempat biasa Ayu dan Martin. Pencarian malam itu dipenuhi kecemasan, mengingat situasi ini tidak lazim bagi Ayu. Semua berharap Ayu segera ditemukan dan dalam keadaan baik. Ketika laporan mengenai hilangnya Ayu disampaikan ke Komandan Martin, situasi menjadi semakin serius. Komandan, yang bertanggung jawab atas keamanan keluarga anggota, segera memerintahkan pencarian resmi untuk menemukan Ayu. Martin, yang awalnya mengaku tidak tahu keberadaan Ayu, berada dalam posisi sulit. Dia harus berhati-hati agar tidak menunjukkan tanda-tanda keterlibatan. Sementara itu, Martin terus berkomunikasi dengan Winda dan Maria untuk memastikan tidak ada jejak yang mengarah pada mereka. Tim penyelidik mulai melakukan pencarian intensif di sekitar tempat tinggal dan area lain yang mungkin dikunjungi Ayu. Matilda dan teman-temannya juga berperan aktif dalam pencarian, berharap Ayu segera ditemukan dengan selamat. Kehilangan Ayu akhirnya sampai ke telinga orang tuanya di Bandung. Mereka sangat khawatir, terutama karena Ayu sebelumnya sempat meninggalkan pesan mencurigakan tentang kemungkinan keterlibatan Martin. Dengan rasa cemas mendalam, orang tua Ayu terbang ke Sibolga dan melaporkan hilangnya Ayu ke polisi militer. Kedatangan mereka menambah ketegangan. Mereka menyampaikan laporan tentang hilangnya Ayu dan kekhawatiran mereka terhadap Martin. Laporan ini segera menarik perhatian pihak berwenang karena adanya pesan dari Ayu yang mencurigakan. Polisi militer langsung melakukan penyelidikan. Mereka menggali latar belakang Martin dan memeriksa barang-barang Ayu serta bukti lainnya, mencari hubungan antara hilangnya Ayu dan konflik dalam keluarga. Sementara itu, Martin berusaha menjaga penampilannya tetap tenang dan tidak menunjukkan keterlibatan. Dia terus memberi kesan cemas dan bingung, namun dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, kemungkinan terungkapnya keterlibatan Martin dan Winda semakin besar. Polisi militer memeriksa Martin, yang mengklaim Ayu kabur dari rumah karena marah. Namun, pengakuan Martin tampak tidak konsisten ketika penyelidik menemukan dompet dan HP Ayu masih ada di rumah. Temuan ini menambah kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Penyidik terus menyelidiki secara mendalam untuk mengungkap kebenaran. Setelah memeriksa HP Martin dan Ayu, penyelidik menemukan bahwa Martin sering berkomunikasi dengan dua nomor yang terdaftar atas nama Winda dan Maria. Menyadari adanya indikasi keterlibatan, penyidik segera mengamankan Winda dan Maria untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selama interogasi, Winda dan Maria menunjukkan sikap yang mencurigakan. Dengan adanya bukti komunikasi yang mengarah pada mereka, penyidik semakin yakin bahwa mereka menyembunyikan informasi penting terkait hilangnya Ayu. Akhirnya, Winda dan Maria mengakui keterlibatan mereka dalam kasus ini. Mereka mengungkapkan bahwa Martinlah yang menyuruh mereka untuk membantu menghabisi Ayu. Pengakuan Winda dan Maria mengarahkan penyidik untuk menangkap Martin. Setelah diinterogasi dengan intensif, Martin akhirnya mengakui semua tindakannya, termasuk perannya dalam perencanaan pembunuhan Ayu dan lokasi pembuangan tubuhnya. Pengakuan ini menjadi titik terang dalam penyelidikan dan membuka jalan untuk proses hukum selanjutnya. Pada tanggal 20 Mei 2020, sebulan setelah hilangnya Ayu, penyelidik menemukan tubuhnya di semak belukar dekat Jalan Tanjakan di Terminal Baru Sibolga. Ketika ditemukan, tubuh Ayu sudah dalam keadaan tulang belulang, dan pakaiannya hampir menyatu dengan tanah. Suasana sekitar lokasi penemuan sangat mengerikan. Semak-semak yang tebal dan gelap menambah kesan suram dan menakutkan. Bau busuk yang menyengat membuat suasana semakin menambah ketegangan. Keluarga dan teman-teman Ayu yang tiba di lokasi terkejut dan sangat terpukul. Tangisan mereka pecah di tengah kegelapan malam, diiringi dengan histeria dan kekacauan emosional. Rasa duka yang mendalam dan kemarahan bercampur aduk, menciptakan suasana yang sangat menyedihkan dan menegangkan. Penemuan ini mengungkapkan tragedi mengerikan yang menimpa Ayu, mengejutkan semua orang yang tidak menyangka akhir yang memilukan ini. Kasus ini mengungkap tragedi besar di balik tindakan Martin, yang seharusnya menjaga dan melindungi Ayu. Martin bersama para pelaku lainnya akhirnya diadili di pengadilan militer di Medan. Martin, sebagai pelaku utama, menghadapi tuntutan hukuman mati atas kejahatan yang dilakukannya. Pada akhirnya, persidangan Martin mencapai keputusan yang penuh perdebatan. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Martin. Keputusan ini memicu protes dari berbagai pihak, mengingat beratnya kejahatan yang dilakukan Martin.
Banyak orang merasa bahwa hukuman tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan penderitaan yang dialami Ayu dan keluarganya. Hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam keputusan tersebut, termasuk pengakuan Martin atas semua kesalahannya dan permintaan maafnya yang tulus kepada keluarga Ayu. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kondisi anak Martin yang masih kecil, yang harus menghadapi kehilangan ibunya serta, dalam kasus ini, kemungkinan kehilangan ayahnya. Martin, yang merasa hukuman tersebut tidak adil, mengajukan permohonan untuk peringanan hukuman. Dia berargumen bahwa hukuman tersebut terlalu berat mengingat pengakuan dan penyesalannya. Namun, permohonan Martin ditolak oleh hakim, yang malah memutuskan untuk meningkatkan hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tekanan masyarakat dan keluarga Ayu, yang menganggap bahwa hukuman 20 tahun tidak mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan Martin. Sementara itu, Winda dan Maria, yang turut terlibat dalam kejahatan tersebut, dijatuhi hukuman 17 tahun penjara masing-masing. Keputusan tersebut diambil setelah mereka mengaku bersalah dan berperan dalam merencanakan serta melaksanakan kejahatan terhadap Ayu. Setelah kasus ini berakhir, dampaknya terasa mendalam bagi keluarga Ayu. Anak Ayu, yang kini kehilangan kedua orang tuanya, dibawa ke Bandung untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Keluarga Ayu menerima anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan bertekad untuk memberikan kehidupan yang stabil dan penuh cinta. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi trauma dan kesedihan yang mendalam akibat tragedi ini, sambil memberikan dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh cucu mereka. Cerita tragis mengenai Martin, Ayu, Winda, dan Maria menyisakan beberapa hikmah dan nasihat yang penting untuk individu maupun masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan jujur dalam hubungan sangat penting untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman. Jika Martin dan Ayu bisa membahas masalah mereka dengan lebih terbuka, mungkin banyak masalah bisa dihindari sebelum menjadi lebih rumit. Selalu prioritaskan komunikasi yang jujur dan terbuka dalam hubungan. Diskusikan masalah secara terbuka dan cari solusi bersama untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat berakibat fatal. Keterlibatan dalam perselingkuhan dan perilaku tidak etis dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi keluarga dan orang-orang di sekeliling mereka. Hindari tindakan yang dapat merusak hubungan dan reputasi. Selalu pertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan dan buatlah keputusan yang berlandaskan etika dan tanggung jawab. Kesejahteraan psikologis dan dukungan sosial sangat penting, terutama saat menghadapi situasi yang penuh tekanan dan emosional. Dukungan dari keluarga dan teman dapat membantu seseorang mengatasi krisis dengan lebih baik. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional jika menghadapi situasi emosional atau stres. Dukungan sosial dapat membantu dalam mengatasi masalah dan mencegah tindakan ekstrim. Sistem hukum dan keadilan berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan melawan hukum diadili dengan adil. Keadilan bagi korban dan tanggung jawab bagi pelaku sangat penting untuk menjaga keutuhan masyarakat. Pahami dan hormati hukum yang berlaku. Jika terlibat dalam situasi yang memerlukan keputusan hukum, berpeganglah pada prinsip keadilan dan bertindaklah sesuai dengan hukum. Keputusan yang dibuat dalam kemarahan atau tanpa pertimbangan yang matang dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan. Keputusan impulsif dapat mengakibatkan penyesalan dan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Selalu pertimbangkan konsekuensi jangka panjang sebelum membuat keputusan penting. Luangkan waktu untuk berpikir matang dan mencari nasihat dari orang lain jika perlu. Cerita ini menjadi pengingat betapa pentingnya integritas, komunikasi, dan pertimbangan moral dalam setiap aspek kehidupan kita.